Utara, tanah rumah bangunan golongan 3, Jalan Syah Lalu Maros, tanah kantor pemerintahan Jalan Syah Lalu Maros, tanah bangunan kantor pemerintah Jalan AP Petaran, tanah bangunan Jalan Batu Suyang, tanah bangunan kantor pemerintah Jalan Sultan Alauddin, SLB Negeri Bulukumba, tanah bangunan Gor Sudiang, tanah bangunan rumah negara Jalan Muhammadiyah Makassar, tanah bangunan rumah negara Jalan Batu Makassar, lahan pengganti proyek setia 12,11 hektar, tanah bangunan kantor pemerintah Jalan Murid Sumoharjo, Depok 9 Makassar, sarana 7 fans ekspor tanpa susu. Itu terkait Pemkot Sulawesi Selatan. Terhadap Pemkot Makassar, kami mengusulkan agar dilakukan akselerasi penyelesaian penguasaan aset. Yang pertama, fase PT GMPB, di mana kami telah berkoordinasi juga dengan kader DPR siap untuk menyediakan sertifikasi fase ke Pemkot Makassar. Lahan pembangunan kargo, lahan terminal daya, lahan jalan rumah sakit Faisal, lahan terminal Todong, lahan untuk CCA, anak luka, dan 11 SKK dari Pemkot. Yang ketiga terhadap pemerintah kabupaten kota yang lain untuk memaksimalkan kerja-kerja Bapak Ibu yang saya hormati, paralel dengan penyelamatan aset dan optimalisasi pemerintahan, KPK membentuk penggunaan anggaran penanganan COVID-19 yang tepat guna dan tepat sasaran. Jangan sampai ada makan PBB alkes dan paket sembako. Misalnya kita tahu di awal COVID, harga APD masih mahal. Namun saat ini harga sudah turun dan sampai kunci sama dengan harga di awal pandemi. Demikian juga dengan permasalahan klaim rumah sakit yang menangani COVID yang terhambat. Insentif tenaga medis yang tidak disalurkan dan seterusnya, mari sama-sama kita selesaikan. Belum lagi bantuan yang ketiga yang merupakan wujud solidaritas warga mesti dikelola dengan selain itu. Terkait bansos COVID-19, setidaknya terdapat potensi permasalahan yang muncul di 3 aspek, yaitu aspek tata kelola, kebijakan, dan aspek perilaku yang harus diselesaikan secara bersama. Dari sisi tata kelola, perlu kita perhatikan siapa saja yang dapat bansos, dari mana uangnya, bagaimana penanggulannya, bagaimana bertanggung jawab, dan bagaimana kita dikelola. Dan KPK pun telah menunjukkan aplikasi jaga bansos untuk menampung keluar dari masyarakat pada 5 Juni 2020. Terkait data misalnya, siapa yang menerima bansos COVID-19 setidaknya